Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama-Nya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih hidup sampai hari ini dan kita dapat mempelajari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Ayat pertama,
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Rasul Yohanes percaya bahwa orang Kristen yang telah dilahirkan baru masih dapat jatuh dalam dosa. Dia tidak mengajarkan bahwa orang Kristen harus berbuat dosa. Dia menasihati agar orang Kristen hidup tanpa dosa. Jadi kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, maka harus cepat merendahkan hati, mengaku dosa, dan bertobat. Jaminan pengampunan ada di dalam darah Yesus Kristus kita. Pelayanannya di sorga sebagai parakletos, sebagai pengantara kepada Bapa, adalah mengadakan syafaat bagi orang percaya kepada Bapa berdasarkan kasih dan karunia-Nya melalui kematiannya yang mendamaikan, pertobatan kita kepadanya dan iman kita kepadanya membuat menjadi suatu jaminan yang teguh bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Dia tidak pernah tolak pergi orang yang hancur hati dalam hatinya kepada Tuhan. Dia akan mengampuni. Syukur kepada Tuhan. Selanjutnya ayat 2, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sebagai pendamaian untuk segala dosa kita, Tuhan Yesus telah menanggung hukuman untuk dosa-dosa kita. Dia memenuhi semua hukuman standar Allah yang adil terhadap dosa. Pengampunan dosa juga ditawarkan kepada semua orang di dunia ini dan hanya bisa diterima bagi orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dan berbalik. Artinya bertobat, tidak lagi hidup mau di dalam dosa, tapi mau taat dan percaya kepadanya. Ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Rasul Yohanes berjuang melawan suatu doktrin tentang kasih karunia dan keselamatan yang sesat. Ia menentang guru-guru palsu dari ajaran antinomisme yang mengajarkan bahwa orang yang percaya kepada Kristus tidak wajib meninggalkan dosa, tidak wajib menaati firman Tuhan. Kasih Tuhan cukup besar, cukup luas, dan itu salah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah dibenarkan oleh iman harus punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengikuti firman Tuhan. Selanjutnya di ayat 10 mengenai mengasihi saudara-saudara. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Orang Kristen diperintahkan untuk mengasihi. Orang Kristen harus bisa membedakan orang yang sungguh-sungguh percaya dan yang palsu. Dengan cara apa? Dengan memeriksa kasih dan ketaatan mereka kepada Kristus dan firman Tuhan. Setiap orang yang memiliki iman yang sungguh kepada Yesus Kristus, yang setia melakukan firman Tuhan adalah saudara di dalam Kristus. Dan wajib kita memberi pertolongan dan sokongan. Mengasihi semua orang Kristen yang sungguh-sungguh itu wajib dilakukan. Tapi kita sungguh tidak boleh berkompromi terhadap kekudusan Allah. Kasih kepada Allah selalu harus yang utama. Kasih atau agape harus merupakan ciri khas para pengikut Kristus. Kasih yang agape pada dasarnya adalah kasih yang memberi diri, rela berkorban demi kebaikan orang lain.
Hubungan antara semua orang percaya seharusnya ditandai oleh kepedulian, kesediaan berkorban demi kebahagiaan tertinggi sesama saudara dalam Kristus. Orang Kristen harus belajar mau saling menolong, ya, saling memperhatikan, ya. Tetapi ingat, mengasihi Tuhan adalah yang utama. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita lanjutkan di ayat yang ke-15 dan selanjutnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa maksudnya ini, saudara-saudara? Istilah dunia seringkali menunjuk pada sistem zaman ini yang dipromosikan iblis, terpisah dari Tuhan, hidup dalam kejahatan, kebejatan, dan berdosa. Dikuasai oleh roh pemberontakan, tidak peduli kepada Tuhan dan firman-Nya. Iblis mempergunakan gagasan-gagasan, keinginan-keinginan, segala segmen kehidupan untuk menyesatkan. Kita, orang percaya, harus sadar bahwa di balik semua usaha yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ada kuasa roh iblis yang menyutradarainya. Akhirnya dunia mencakup juga semua sistem agama buatan manusia, bahkan semua organisasi Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidup sesuai firman Tuhan, tapi bersifat duniawi atau suam-suam kuku. Iblis mengorganisasi dunia menjadi sistem politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya untuk bermusuhan kepada Allah dan umatnya yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dunia dan gereja yang sejati adalah dua kelompok yang sangat berbeda. Dunia ada di bawah kuasa kendali iblis, sedangkan gereja yang sejati adalah milik Tuhan. Karena itu, orang percaya yang sungguh-sungguh harus tidak serupa dengan kelakuan dunia yang rusak. Kita harus ingat bahwa orang percaya yang sungguh-sungguh adalah perantau pendatang dalam dunia ini. Kita tidak serupa dengan dunia yang rusak ini. Ya. Kita tidak boleh mengasihi kejahatan yang dianggap itu biasa bagi dunia ini. Mengasihi dunia yang dimaksudkan adalah bersekutu dengan intim, mengabdi kepada nilai-nilainya yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, menikmati hal-hal yang disebut oleh firman Tuhan sebagai dosa. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk mengasihi bumi yang diciptakannya, tetapi yang dimaksudkan dari 1 Yohanes 2 ayat 16 ini adalah tentang dunia berdosa yang menciptakan permusuhan terang-terangan kepada Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan najis, kesenangan berdosa, pemuasan hawa nafsu, keinginan mata, hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, hal-hal yang memberikan kesenangan berdosa. Di zaman modern sekarang, orang bisa menghibur diri dengan melihat pornografi, kekerasan, kejahatan, kebejatan melalui handphone atau melalui media yang lain, dan itu ada di dalam rumah. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga. Keangkuhan hidup berarti roh kesombongan. Lupa bahwa segala yang baik itu dapatnya dari anugerah Tuhan. Sehingga tidak merasa perlu untuk hormat tunduk lagi kepada firman Tuhan. Karena merasa berkuasa, merasa mampu, mengagungkan diri sendiri, memuliakan diri, menjadikan diri adalah pusat senter kehidupan. Lupa bahwa hidup ini hanya sementara
dan hidup ini sebenarnya Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kita harus hati-hati dengan sistem dunia yang jahat ini. Ya. Dan kita harus mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang akan mendapat hukuman kekal. Kita harus menjadi terang dan garam bagi mereka. Kita harus berusaha memenangkan mereka bagi Kristus. Sebagai orang Kristen yang sejati, kita akan mengalami kesulitan, mungkin dibenci, bahkan dianiaya dan menderita. Karena dunia tidak suka kebenaran. Tapi sistem dunia yang rusak ini bersifat sementara. Pada waktu Tuhan akan dihancurkan. Dan orang-orang yang benar, yang setia, yang berdiri teguh tidak goyah, akan menikmati upah yang kekal dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengenai ayat 18, mengenai banyaknya antikristus. Ya. Seorang antikristus atau Kristus yang palsu akan muncul menjelang akhir zaman untuk memimpin memerintah dunia dalam suatu pemberontakan besar terhadap Kristus dan firman-Nya. Yohanes mengatakan bahwa banyak antikristus juga telah masuk dalam gereja. Artinya orang yang mengaku percaya tetapi tidak betul. Mereka hidup mengasihi dunia, hidup dalam kesenangannya yang berdosa, memutarbalikkan kebenaran Injil untuk membenarkan dirinya, sehingga menempatkan diri sebagai penentang kebenaran firman Tuhan. Ayat 19 mencatat mereka berasal dari antara kita. Ketika para antikristus meninggalkan persekutuan dengan orang percaya yang sejati, mereka tidak lagi memiliki hubungan yang benar yang menyelamatkan dengan Kristus. Ada dua kemungkinan. Sebenarnya mereka tidak pernah menjadi orang percaya, atau mereka pernah memiliki keselamatan dari Kristus, tapi mereka menjadi murtad. Orang percaya yang menerima pengurapan dari Kristus, yaitu Roh Kudus, harus sungguh-sungguh menjaga kebenaran firman Tuhan. Orang percaya akan tetap dalam Kristus dan mengalami keselamatan hanya selama tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan, maka akibatnya fatal. Kita akan mati secara rohani. Ya. Sangat berbahaya kalau kita mendengar ajaran-ajaran yang sesat. Karena itu penting sekali mempelajari firman Tuhan setiap hari dan berpegang teguh kepada kebenarannya. Saudara-saudara, ayat 27 mencatat, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Artinya semua orang Kristen yang sungguh-sungguh diberikan Roh Kudus untuk menuntun hidup kepada seluruh kebenaran firman. Yohanes 14 ayat 26. Selama orang percaya itu tinggal di dalam Kristus, baca atau dengar firman Tuhan setiap hari, maka Roh Kudus akan menolong, mengajar untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Semua orang percaya harus punya kerinduan membaca, mendengar, menyelidiki firman Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya terlindung dari kesesatan dan kemurtatan. Tuhan tolong kita semua untuk menjadi pelaku firman. Amin.